Selamat siang Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengembangan media sumber belajar. Saya Lukmanul Hakim. Hari ini kita akan membahas pengembangan media sumber belajar di Sepada Untirta dan akan membahas kurang lebih 3 SKS ke depan. Yang akan kita bahas adalah bagaimana pengertian media pembelajaran menurut Arsa adalah media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dipelajari untuk mengefektifkan dan efisien pembelajaran. Sehingga di sini Bapak dan Ibu, bagaimana media pembelajaran ini memudahkan untuk membuat dan mengefektifkan dalam pembelajarannya. Fungsi media pembelajaran yang pertama adalah fungsi efektif, bagaimana siswa akan membaca teks dan gambar secara mudah dan mudah dipahami dari media tersebut. Yang kedua, fungsi kompensatoris, memberikan konteks, memahami teks dalam membantu dan mengingat kembali apa yang sudah kita berikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah fungsi kognitif, memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran di mana yang kita berikan pada saat pembelajaran semoga memudahkan mereka pada saat mereka mengingat kembali pada gambar-gambar teks yang sudah kita buat. Yang keempat adalah fungsi atensi, menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk konsentrasi pada materi pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Klasifikasi media pembelajaran yang pertama berbasis cetakan, itu bagaimana kita bisa memanfaatkan buku, kemudian penuntun-penuntun praktikum dan gambar-gambar lain yang bisa dipublish oleh mereka dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, media berbasis manusia, guru ataupun instruktur di sini bisa menjadi sebuah alat media pembelajaran sehingga bisa mempermudah dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, berbasis audiovisual, kita bisa mempelajari dari mulai video, film, ataupun slide, ataupun teks, dan yang lainnya. Yang keempat, media berbasis komputer. Di sini bagaimana kita menggunakan hypertext dalam pembelajarannya, adanya video sehingga membuat siswa kita dalam pembelajaran semakin mudah. Yang kelima, media berbasis visual berupa alat bantunya berupa buku, kemudian grafik, gambar, transparan, slide, dan lain-lainnya. Adapun kriteria dalam pemilihan media, yang pertama ketepatan dengan tujuan. Di sini bagaimana kita memikirkan tujuan itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan dalam pembelajarannya, dimulai dari aplikasi, analisis, sintesis sehingga memudahkan mereka untuk memiliki dan memahami tentang tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, dukungan terhadap isi dan bahan belajar dari mulai prinsip, fakta yang sudah kita ajarkan dalam pembelajaran sehingga mereka bisa memanfaatkan pada pembelajaran berikutnya. Yang ketiga adalah bagaimana kemudahan memperoleh media pembelajaran. Di sini Ibu dan Bapak diharapkan bagaimana media yang kita buat itu seolah-olah bisa membuat siswa kita menjadi terpacu untuk membuatnya sehingga didapat dari pembelajaran yang ada yang sudah kita manfaatkan. Adapun syarat dalam pengembangan media pembelajaran, yang pertama bersifat edukatif. Di sini sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang mendukung dalam pembelajaran dalam ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, sebagai syarat teknis, bagaimana pemilihan bahan, kemudian kualitas bahan, kemudian pemilihan warna dan kekuatan bahan. Yang ketiga, syarat estetika, ini yang tidak kalah penting, bagaimana kita memperhatikan keindahan unsur-unsur warna, kemudian kontras dan sebagainya. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran, yang pertama menganalisis kebutuhan. Kita harus melihat bagaimana karakteristik siswa dalam pembelajaran tersebut dan melihat apakah kebutuhan pembelajaran terhadap media ini dapat memudahkan mereka dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran di mana tujuan-tujuan yang kita buat ini sesuai dengan karakteristik apa yang diinginkan dalam pembelajaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Yang ketiga adalah bagaimana merumuskan butir-butir materi secara terperinci untuk mendukung tujuan pembelajaran. Di sini kita akan melihat konteks mana yang butir-butir yang esensial ataupun non-esensial dalam pembelajarannya sehingga media pembelajaran bisa mendukung dalam tujuan pembelajaran tersebut. Yang keempat, mengukur alat ukur dalam keberhasilannya. Kita bisa melihat dari mulai ketertarikan media tersebut, warna, kontras, sehingga alat ukur dalam media pembelajaran mengukur media pembelajaran memudahkan kita untuk dapat menilainya. Yang selanjutnya adalah menulis naskah media. Ini yang tak kalah penting, bagaimana siswa kita diarahkan untuk membuat suatu cerita dalam medianya sehingga kita akan memiliki naskah dalam pembelajarannya yang akan dapat kita nilai. Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan evaluasi dari media yang ada, melakukan revisi sehingga media itu akan bisa kita gunakan dalam pembelajarannya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang tahapan-tahapannya. Kita terperinci dari mulai tujuan instruksional. Yang pertama, bagaimana berorientasi pada guru. Di sini tidak hanya orientasi guru, maksudnya adalah bagaimana pembelajaran itu
berorientasi pada siswa, di mana kita lebih memberikan kebebasan kepada siswa dalam pembelajarannya. Yang kedua, berorientasi pada hasil akhir pembelajaran. Setiap pembelajaran kita sudah lakukan, kita analisis hasil akhir seperti apa. Kemudian yang ketiga, harus nyatakan dalam bentuk KKO, kata kerja operasional. Dan yang keempat, memiliki 4 unsur ABCD, audien, behavior, condition, degree. Audiennya itu bagaimana siswa, kemudian behaviornya bagaimana perlakuannya, kemudian bagaimana pembelajarannya, dan bagaimana tingkatan dan banyaknya yang kita butuhkan dalam pembelajaran tersebut. Adapun jenis-jenis materi pembelajaran, yang pertama harus menyangkut yang pertama fakta. Segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran di sini harus sesuai dengan apa yang sudah kita berikan. Yang kedua adalah konsep. Segala hal yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, bisa dari internet, kemudian jurnal dan hasil penelitian-penelitian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah prinsip, hal-hal utama yang pokok dalam memiliki posisi yang terpenting dalam pembelajarannya. Kemudian yang keempat, prosedur, langkah-langkah sistematis yang berurutan dalam mengerjakan suatu pembelajaran sehingga akan terlihat proses dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sikap, bagaimana kita menilai dari ketiga ranah tersebut, kognitif, afektif, dan psikomotor. Langkah-langkah menentukan jenis materi pembelajaran, yang pertama, kita mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang ini bisa dikaitkan dalam pembelajaran, itu medianya bagaimana pembelajarannya, dan bagaimana hasilnya. Yang kedua, jenis-jenis materi pembelajaran. Materi yang akan kita berikan, ini sesuai dengan tuntunan 3 ranah pembelajaran yang kita pelajari dari mulai kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya adalah merumuskan alat pengukuran keberhasilan dari mulai tes. Tes itu baik kognitif, afektif, psikomotor dari mulai pengamatan. Yang kedua adalah penugasan. Baik itu berupa penugasan langsung ataupun tidak langsung, berupa pengamatannya bisa dalam bentuk checklist atau perilaku. Adapun dalam penulisan naskah media, ini yang dibutuhkan bagaimana tahapan-tahapan ide pembelajaran atau gagasan yang terlihat dari mulai informasi, penulisan sinopsis, penulisan pengkajian naskah, sampai revisi naskah yang kita produksi dalam pembelajaran tersebut. Penulisan naskah media itu yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bagaimana treatment. Kita memberikan sesuatu pada pembelajarannya. Yang kedua, storyboard. Bagaimana yang kita rancang sesuai dengan naskah yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga, bagaimana kita penulisannya yang kita gambarkan sehingga menggambarkan sesuatu pembelajaran yang utuh dalam pembelajaran media tersebut. Nah, setelah kita mengadakan dan membuat naskah pembelajaran, kita akan melakukan revisi, di mana bisa dalam bentuk evaluasi formatif. Proses yang dimaksud adalah bagaimana mengumpulkan data secara efektif dan efisien, bahan-bahan pembelajaran, dalam hal ini medianya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pembelajaran tersebut. Dalam revisi ini tidak kalah penting bagaimana kita memberikan masukan terhadap media yang harus disempurnakan yang sudah dibuat oleh siswa kita, sehingga bisa mendapatkan suatu laporan yang baik dalam pembelajarannya, sehingga akan dilihat hasil yang sempurna dalam pembelajaran tersebut. Pengembangan media pembelajaran ini bisa dalam bentuk 2 macam, ada berbasis online atau berbasis tidak online. Online itu bisa menggunakan teknologi yang canggih yang kayak sekarang, atau tidak online bisa dalam bentuk penggunaan media-media yang lain. Tahapan berikutnya adalah media berbasis komputer. Yang pertama dengan tutorial, di mana berbasis tutorial ini menggunakan komputer dalam pembelajaran, sehingga atau guru yang mempelajarinya akan membuat slide-slide yang berupa media pembelajaran yang memudahkan siswa dalam pembelajarannya. Yang kedua bersifat drill, latihan-latihan yang dibuat untuk keterampilan dan memperkuat penguasaan konsep yang dilakukan dengan modus drill atau praktis. Yang ketiga simulasi dengan cara pembelajaran dalam komputer dalam menyampaikan pembelajarannya sehingga anak dapat mencoba dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, media berbasis komputer ini bisa dalam bentuk permainan yang dirancang bagaimana media ini bisa memotivasi siswa dan meningkatkan pengetahuan keterampilan siswa. Media berbasis komputer ini dapat kita gambarkan secara terperinci. Media yang memudahkan siswa dalam pembelajarannya sehingga bersifat online dan memudahkan siswa dalam pembelajarannya sehingga siswa akan lebih tertarik dan akan lebih menarik pembelajarannya berikut ini. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat dalam pembelajaran Sepada Untirta sehingga kedepannya dapat digunakan dalam media pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.